Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atum Yasar. NIM saya 103112430185. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu poin A dan poin B. Ini pekerjaannya. Oke, kita mulai dari pengerjaan nomor 1 poin A. Jadi di poin A ini kita diberi soal integral sin x plus cos kuadrat x per 1 plus sin x dx. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan cos kuadrat x-nya itu dengan identitas trigonometri ya. Hasilnya adalah 1 min sin kuadrat x. Nah, kita tulis di sini 1 min sin kuadrat x per 1 plus sin x. Ini kita biarkan saja dulu. Lalu kita ubah lagi 1 min sin kuadrat x ini bisa diubah menjadi 1 min sin x dikali 1 plus sin x, yang dimana 1 plus sin x itu bisa kita coret dengan 1 plus sin x. Hasilnya adalah 1 min sin x. Maka kita tulis lagi hasil yang di sini ke sini. Jadi sin x plus 1 min sin x dx sama dengan 1 dx. Kenapa 1 dx? Karena sin x dikurangi sin x sama dengan 0, jadi tersisa 1. Nah, untuk anti turunan dari 1 itu adalah x plus c. Yang kedua, kita mempunyai soal yang hampir sama dengan nomor 1. Bedanya apa? Ini ada batas atas dan batas bawah. Batas atasnya itu 10 dan batas bawahnya itu 1. Pengerjaannya sama modelnya dengan yang di atas. Kita identitas trigonometri dulu, yang cos kuadrat x-nya itu menjadi 1 min sin x kuadrat x, lalu kita ubah, kita sederhanakan jadi 1 min sin x dikali 1 plus sin x. Kita coret lagi ini yang 1 plus sin x-nya sama 1 plus sin x ini. Hasilnya adalah sin x plus 1 min sin x, maka jadi 1 dx. Nah, karena ini ada batas atas dan batas bawah, kita tulis x batas atasnya 10, batas bawahnya 1. Maka cara mencarinya adalah 10 dikurangi 1, hasilnya 9. Itu untuk pengerjaan nomor 1 poin A dan poin B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ini adalah pengerjaannya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 kita diberikan soal integral x per akar 4x min x kuadrat dx. Nah, pertama-tama kita cari dulu u-nya. U sama dengan akar x, maka x sama dengan u kuadrat. Dx nya berarti 2u du. Nah, lalu kita akan mengubah bentuk akar yang tadinya 4x min x kuadrat menjadi 4u kuadrat min u pangkat 4. Kenapa kita bisa temukan ini u pangkat 4? Karena kalau x sama dengan u kuadrat, maka x kuadrat sama dengan u pangkat 4. Lalu bisa kita bisa kita keluarkan nih, u-nya menjadi u kuadrat dikali 4 min u kuadrat. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi u-nya dikeluarin ya, jadi u akar 4 min u kuadrat. Nah, untuk ini kita substitusikan ke yang sini tadi ya, x-nya kita udah ganti jadi u kuadrat, terus yang akar 4x min x kuadratnya udah kita jadiin u akar 4 min u kuadrat. Nah, setelah itu kita sederhanakan u kuadrat per u akar dari 4 min u kuadrat ini, akar min 4 u kuadrat 2u du menjadi 2u pangkat 3 per u akar 4 min u kuadrat. Kenapa bisa ketemu 2u pangkat 3? Karena ini tadi u kuadrat dikali 2u sama dengan 2u pangkat 3. Nah, ini bisa kita coret dengan ini agar menghilangkan u-nya. Hasilnya menjadi 2u kuadrat per akar 4 min u kuadrat. Oke, setelah itu kita sederhanakan integralnya. U kuadrat sama dengan 4 min 4 min u kuadrat kurung tutup. Nah, kenapa bisa dapat ini? Karena 4 min 4 min kurung buka 4 min u kuadrat ini kalau misalnya kita hitung hasilnya sama dengan u kuadrat.
Nah, setelah itu kita kalikan kedua sisinya dengan 2. Hasilnya jadi 2U kuadrat sama dengan 8 min 2 kurung buka 4 min U kuadrat. Nah, yang hasil dari ini tadi akan kita masukkan ke sini untuk menggantikan 2U kuadratnya. Jadinya 8 min 2 kurung buka 4 min U kuadrat per akar 4 min U. Oke, setelah itu kita akan pisahkan yang ini menjadi 2 integral. Sini jadi 8 per akar 4 min U kuadrat du dikurangi 2 integral 4 min U kuadrat per akar 4 min U kuadrat. Hasilnya jadi kayak gini. 8 integral du per 4 min U kuadrat dikurangi 2 integral akar 4 min U kuadrat. Nah, terus kita peroleh integralnya menjadi sama dengan 8 sin min 1 ini, 8 sin pangkat min 1 ini bisa kita baca arcsin. Jadi 8 arcsin U per 2 min U akar 4 min U kuadrat min 4 arcsin U per 2. Tuh kita iniin ya ininya ya. Jadi ini kalau misalnya bingung kenapa bisa jadi 8 arcsin ini, kita bisa ngeliat dari sininya dulu. Karena dari du per akar 4U kuadrat ini sama dengan arcsin U per 2 plus C. Nah, untuk yang integral yang ini ya, itu turunnya menjadi U per 2 akar 4 min U kuadrat plus 2 arcsin U per 2. Nah ya. Nah, ini karena tadi ada min 2-nya menjadi min 4 ya. Terus ini karena 8, ini tadi 1, ini berarti jadinya 8 karena dikali. Terus hasilnya ketemu yang ini. Nah, setelah itu kita ubah bentuk U-nya ini, kita ubah kembali menjadi yang tadi ini. U sama dengan akar X dan yang ini akar 4 min U kuadrat ini kita jadiin 4 min X lagi. Hasilnya apa? 4 arcsin akar X per 2 min akar X 4 min X plus C. Jadi itu hasilnya untuk nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Ini adalah pengerjaannya. Oke, untuk nomor 3 soalnya itu ada integral dari 3x plus 13 per x kuadrat plus 4x plus 3 dx dengan batas atasnya itu 5 dan batas bawahnya itu 1. Sekarang yang pertama lakukan, kita akan memfaktorkan penyebutnya, dimana x kuadrat plus 4x plus 3 bisa kita faktorkan menjadi x plus 1 dikali x plus 3. Dekomposisi parsialnya adalah 3x plus 13 per x plus 1 dikali x plus 3 ya, yang tadi hasil ini menjadi A itu menjadi x plus 3 x plus 1 dan B nya itu menjadi x plus 3. Kedua sisi dikali dengan x plus 1 dan x plus 3 ya. Jadi hasilnya tuh ntar jadinya 3x plus 13 sama dengan A x plus 3 ditambah B kali x plus 1, yang dimana 3x plus 13 sama dengan ax plus 3a plus bx plus b. Sederhanakan ruas kanan, dimana a plus bx ditambah 3a plus b sama dengan 3x plus 13. Koefisien x-nya itu adalah a plus b sama dengan 3 dan suku konstannya itu 3a plus b sama dengan 13. Nah, dari a plus b sama dengan 3 kita tulis b sama dengan 3 min a. Maka 3a plus b sama dengan 13 menjadi 3a plus ini ya kurung buka 3 min a kurung tutup sama dengan 13, yang dimana 2a plus 3 ya. Kenapa 3? Karena ini udah kita ini udah kita jumlahkan menjadi 2a plus 3 sama dengan 13. Terus 2a 3 nya kita pindah ya, jadi 13 min 3, terus hasilnya 10, terus a
sama dengan 10 per 2 hasilnya 5. Nah, ini tadi kita masukkan ke sini ya. Yang hasil dari sini kita masukkan ke sini. Tadi ada dekomposisi parsialnya, terus karena tadi A-nya sudah ketemu, maka A-nya itu kita masukin ke rumus yang ini. A plus B sama dengan 3, maka A-nya jadi 5, 5 plus B sama dengan 3, B sama dengan 3 min 5, yang berarti B sama dengan min 2. Nah, langsung kita tulis aja 5 per X plus 1 dikurangi ya, karena tadi ininya hasilnya jadi min 2, jadi ini dikurangi 2 per X plus 3. Nah, lalu kita bagi lagi integralnya, yang ini sama yang ini. Jadinya integral 3x plus 13 per x plus 1 dikali x plus 3 dx sama dengan integral 5 per x plus 1 min 2 per x plus 3. Nah, dari sini kita temukan bahwa 5 per x plus 1 itu sama dengan 5 ln x plus 1. Nah, ini juga kita jadikan ini ya, jadi min 2 per x plus 3 itu jadi min 2 ln x plus 3. Terus kita masukkan ke sini, jadi fx ya, fx sama dengan 5 ln x plus 1 min 2 ln x plus 3 plus c. Nah, ini kenapa bisa ada f5 min f2? Kita tinggal ubah x-nya itu menjadi 5 dan x-nya menjadi negatif 2 ya kalau nggak salah ya. Nah, hasilnya nanti akan kita temukan menjadi 5 ln 6 min 2 ln 8 dikurangi 5 ln 2 min 2 ln 4. Terus hasil dari F5 min F1 ya, ini tadi bukan F2 ya, ini F1, maaf. Karena apa? Karena ini F5 F1 ini kita ambil dari sini. Ini F5, ini F1. Nah, jadinya F5 min F1 ya, itu bisa kita tulis kayak gini nih. Nah, 5 ln 6 ya, ini min 2 dikali 3 ln 2 min 5 ln 2 min 2 dikali 2 ln 2. Nah, kenapa bisa ada 3 ln 2 sama 2 ln 2? Itu dari sini. Ini kan tadi ln 8. Ln 8 itu bisa sederhanakan menjadi 3 ln 2 dan ln 4 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 ln 2. Nah, setelah ini kita masukkan ya, terus kita hitung, hasilnya ketemu 5 ln 6 min 6 ln 2 min ln 2. Hasilnya setelah dikurangi menjadi 5 ln 6 min 7 ln 2. Kenapa yang ini enggak kita kurangi lagi? Karena kita lihat di belakang ln ini yang ke-6, yang ini yang kedua. Itu nggak bisa. Tadi ini 6 ln 2 kurangi ln 2, itu mereka sama-sama ln 2 jadi bisa dikurangi. Nah, hasil akhirnya adalah 5 ln 6 dikurangi 7 ln 2. Tuh, terima kasih.